Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di Mesbah pada malam hari ini. Mari bersama kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan hadir saat ini. Biarlah setiap kami di rumah-rumah maupun dimanapun kami berada, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Manifestasi kuasa Allah dinyatakan atas setiap kami, atas gerejamu, bahkan atas bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Amin. Sebab Kau Allah yang besar. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari katakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kau Allah yang besar. Amin. Mari katakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kami percaya Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja,
Engkau Tuhan. Hanya dalam anugerah-Mu saja kami boleh ada. Hanya dalam naungan-Mu saja Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus Lord. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, amin, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, amin Tuhan. Kau yang menetapkan, kami percaya. Kau yang mencurahkan kuasa dari kata-Mu, membangkitkan rohku selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, amin, amin. Hanya dalam anugerah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Kau yang menetapkan, Kau saja. Kau yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari kata-Mu, membangkitkan rohku selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
yang terbaik. Engkau limpahkan bagi kami lagi saat ini. Umatmu akan mengecap segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, kami percaya hati yang keras dilembutkan. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap
setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Amin. Setiap hari bergerak dengan inilah Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak, mari katakan lagi, inilah tubuh Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan Ilahi. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Kau yang berjalan di depan kami Tuhan, Kau yang menghalau setiap yang menghalang Tuhan, setiap penghalang-penghalang Kau yang menghalaunya Tuhan. Ya Rabasikini Maya Rabasie, malam hari ini kesembuhan kan terjadi. Ya Rabasikini Maya Rabasie, bangkitkan iman percayamu. Engkau yang sakit hari ini sembuh. Ya Rabasikini Maya Rabasie, ini saatnya Roh Tuhan bekerja. Ini saatnya Roh Kudus bekerja. Ya Rabasikini Maya Rabasie, kemuliaan akan terjadi. Ya Rabasikini Maya Rabasie, Ya Rabasikini Maya Rabasie. Oh, kesembuhan itu akan terjadi. Bangkit, bangkit, bangkit dan percaya. Ya Rabasikini Maya Rabasie, engkau yang sakit, dengarkan baik-baik. Kesembuhan sudah menjadi milikmu. Bangkit dan percayalah. Engkau yang tergeletak di rumah sakit, bangkitkan imanmu. Serukan, berkatakan, aku sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan. Ya Rabasikini Maya Rabasie, Ya Rabasikini Maya Rabasie. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Ya Rabasikini Maya Rabasie, Maya Rabasie. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan pemulihan itu akan terjadi. Apa yang nampaknya mustahil bagi Engkau, hari ini Tuhan mau menjamahmu. Apapun permasalahanmu, datang sama Tuhan. Buka hatimu, katakan apa yang membuat engkau sesat. Hari ini Tuhan mau memulihkan. Hari ini Tuhan mau mengangkat setiap bebanmu.
yang membuat engkau lesu, yang membuat engkau tidak bergairah. Hari ini Tuhan menjamahmu, Tuhan memulihkanmu. Apakah itu permasalahan rumah tanggamu? Oh, hari ini Tuhan akan memulihkan hubunganmu dengan pasanganmu. Ya Ramasike Maya Rabasire, pemulihan terjadi. Ya Ramasike Maya Rabasire, keluarga-keluarga Tuhan dipulihkan. Ya Ramasike Maya Rabasire, ya Ramasike Maya Rabasire, pemulihan terjadi bagi keluargamu. Percayakan sama Tuhan. Ya Ramasike Maya Rabasire, tidak ada yang bisa memulihkan engkau. Hanya Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keluargamu. Ya Ramasike Maya Rabasire, ya Ramasike Maya Rabasire. Yes, ya Ramasike Maya Rabasire. Yes Tuhan. Ya Ramasike Maya Rabasire, ya Ramasike Maya Rabasire. Jangan keraskan hatimu. Hari ini kalau Tuhan berbicara kepadamu, berbaliklah. Berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Belum terlambat. Ini waktunya. Berbaliklah kepada Tuhan. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Ya Ramasiki Rabaya Rabase, Tuhan mencurahkannya. Ya Ramasiki Maya Rabase, Tuhan mau memulihkanmu. Ya Ramasiki Maya Rabase, ya Ramasiki Maya Rabase, ya Ramasiki Maya Rabase. Kami mau angkat Tuhan segala roh-roh kepahitan. Ya Ramasiki Maya Rabase, ya Ramasiki Maya Rabasata kana Maya Rabase, ya Ramasiki Maya Rabase, ya Ramasiki Maya. Kasih-Mu tercurah Tuhan. Kasih-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Mereka yang merasa pahit hati Tuhan, hari ini mereka akan mengalami kasih-Mu Tuhan. Sukacita-Mu mengalir bagi mereka, memulihkan hati mereka. Ya Ramasiki Maya Rabase, Maya Rabase. Pemulihan akan terjadi Tuhan. Kasih-Mu tercurah Tuhan. Kasih-Mu tercurah Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Mereka yang takut pada hari ini, mereka yang mengalami ketakutan, hari ini Tuhan akan memberikan kelegaan buatmu. Ya Ramasiki Maya Rabase. Jangan takut. Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan menghalau setiap halangan apapun. Dan kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah menutup pintu-pintu itu, tidak ada yang bisa membukanya. Ya Ramasiki Maya Rabase. Kami melihat tangan-Mu tercurah bagi gereja kami Tuhan. Kami melihat tangan-Mu tercurah bagi gereja-Mu di tempat ini, melawat setiap jemaat-Mu. Malam hari ini mereka yang berada melalui rumah-rumah mereka Tuhan, mengikuti lewat YouTube Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mereka akan dijamah Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase, ya Ramasiki Maya Rabase. Penuaian akan terjadi Tuhan. Mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Dari rumah-rumah akan terdengar sorak-sorak pujian bagi Engkau Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Mereka akan melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Mereka akan berbalik kepada Engkau Tuhan. Mereka akan berbalik kepada Engkau Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu diberkati Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Ya Ramasiki Maya Rabase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Virus sakit penyakit apapun tidak akan menjamah bangsa kami. Perlindungan-Mu nyata akan bangsa kami. Bahkan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Ya Ramasiki Maya Rabase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa.
Apa yang tidak pernah kami lihat itu Engkau akan berikan Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu Engkau akan berikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penuaian akan terjadi Tuhan. Penuaian akan terjadi Tuhan. Penuaian akan terjadi Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan setiap doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Sembah puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di akhir tahun ini kita akan banyak melihat perkara-perkara yang Tuhan sudah kerjakan atas gereja kita. Dan saya percaya Desember adalah minggu di mana kita mengucap syukur atas perbuatan Tuhan. Secara khusus kita akan mendengarkan dengan tema hari ini, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami percaya kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kami tahu bahwa hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai di akhir tahun ini, kami mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau katakan mengucap syukur apapun situasi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, anak muda dimanapun kita mendengarkannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, bila kita berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang kalau yang namanya berbicara. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat-saat bahagia. Di saat Bapak Ibu tidak ada masalah, gaji saudara semakin baik, dan anak-anakmu juga baik, mengucap syukur itu sesuatu yang mudah. Ketika saudara mendapatkan promosi jabatan, ketika saudara membeli barang-barang baru, seolah-olah ucapan syukur itu sangat mudah. Namun pertanyaannya, bagaimana di saat situasi kita lagi sulit? Ketika kita ada masalah, ketika ada kita persoalan, tetapi justru di situ Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertanyaannya adalah,
Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena ada Yesus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam dunia ini saya mau katakan bukan berarti tidak bisa memberikan rasa senang atau rasa kebanggaan. Ketika saudara punya orang-orang yang dapat diandalkan, Anda merasa hidup ini aman. Ketika keuanganmu mapan, engkau merasa bahwa engkau sungguh-sungguh terpelihara. Tetapi yang lebih penting di balik itu, keuanganmu yang cukup suatu waktu akan mengalami krisis juga. Kesehatanmu yang saudara anggap baik, mungkin tensimu baik, gula darahmu baik, semua dalam tubuhmu kondisinya baik, jantung baik, paru-paru baik. Mungkin saudara berkata bahwa itulah kebanggaan karena saya berusaha menjaga kesehatan. Saya mau katakan itu baik, tetapi yang lebih penting, karena itu tidak bisa memberikan jaminan untuk hidupmu ke depan, maka jaminan yang paling utama adalah bagaimana Yesus hidup di dalam kita. Bila saudara membaca dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Dalam ayat 29 dikatakan, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Kata perjamuan besar sebagai ucapan syukur yang besar di rumah seorang Lewi. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk banyak mengucap syukur. Setidak-tidaknya Alkitab katakan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, atau mengucap syukurlah di atas segala perkara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ucapan syukur ini masih terjadi dalam kehidupan kita? Kata mengucap syukur bukan berarti sama dengan syukurinlah. Itu beda makna. Mengucap syukur adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan karena karya Kristus yang begitu besar. Bukankah kita sering menjadi lemah kecewa oleh karena situasi? Dan sering sekali yang menjadi titik lemah dalam diri kita adalah ketika kita melihat keadaan kita. Kita melihat ada krisis, ada persoalan, masalah keuangan. Sementara kita lupa bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita itu tidak pernah berubah. Segala sesuatu itu bisa berubah. Berteman pun itu bisa berubah. Hidup kita suatu waktu bisa berubah. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak berubah, karyanya tidak berubah. Itu sebabnya ketika Paulus mengalami situasi yang sulit, dia mampu berkata bahwa di dalam Kristus aku cakap menanggungnya. Karena apa? Karena ada Yesus. Sayangnya kita lebih memilih menggerutu, berkeluh kesah, memaki-maki, marah, kecewa, sakit hati, sehingga yang terjadi bagi kita timbullah berbagai macam-macam penyakit. Kita sakit A, sakit B, sakit C dan sebagainya. Kerugian terjadi, ketidakberuntungan menghampiri kita, dan semuanya itu tidak mampu menolong saudara dan saya ketika saudara membiarkan situasi itu, kecuali kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur. Ketika kita menggerutu, itu bukan jalan keluar untuk kita melewati krisis, tapi mengucap syukur adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengucap syukur, ada kuasa yang spektakuler, yang supernatural, yang bisa keluar untuk kita alami bersama-sama. Sekali lagi, mengucap syukurlah. Perhatikan di dalam ayat 27 dikatakan, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku.
Dan Lewi pun mengikut Tuhan, dan kemudian ia mengadakan suatu perjamuan yang besar. Dalam hal ini Lewi mengadakan ucapan syukur. Demikian juga kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena ada Yesus. Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa kalau ada Yesus itu lebih daripada apapun, lebih daripada persoalan, lebih daripada masalah. Dan Yesus adalah alasan saudara, alasan orang Lewi, alasan pemungut cukai untuk mengucap syukur. Pastikan saudara dan saya, Yesus ada di dalam hati kita sehingga kita mampu mengucap syukur. Hal yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Bapak Ibu, mari kita selidiki apa yang menjadi tujuan saya, tujuan kita. Kalau ada orang berkata tujuanku ingin memiliki mobil, maka letak kebahagiaan dia adalah di mobil. Kalau ada berkata aku pengen punya handphone yang luar biasa, maka ketika handphone itu tercapai, maka itulah kebahagiaan dia. Sayangnya banyak orang memilih kebahagiaan itu kepada hal yang sifatnya terbatas. Ada orang berbahagia karena jabatan, ada orang berbahagia karena kepandaian, ada orang berbahagia karena kekuatan, ada orang berbahagia karena uang. Tetapi saudara, Adolf Merkel, ia tidak akan pernah menabrakkan dirinya jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan. Artinya apa? Segala sesuatu di dalam dunia ini memang bisa memberi bahagia. Tetapi pernahkah saudara baca di dalam Alkitab, damai sejahtera yang kuberikan, kata Tuhan, tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Berapa banyak orang putus asa, bunuh diri karena dia telah meletakkan kebahagiaan kepada hal yang lain, bukan kepada Kristus. Orang yang berbahagia menurut 1 Tesalonika 5 ayat 18 adalah orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bahagia adalah orang yang tahu mengucap syukur. Semakin banyak dia mengucap syukur, maka semakin bahagialah orang itu. Kata ucapan syukur secara harafiah menggambarkan ucapan terima kasih atas tindakan Allah, atas anugerah Allah yang diterima, baik di masa lalu, sekarang, bahkan masa yang akan datang. Itu sebabnya Mazmur 26 ayat 7 mengatakan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bila kita sudah mengalami cinta kasih Allah, maka tentu sulit bagi kita untuk diam. Bahkan kita akan selalu diingatkan waktu demi waktu untuk membuat kita selalu mengingat betapa baiknya Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 69 ayat 30, pemazmur berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mazmur 95 ayat yang kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, barangkali hampir semua saudara pernah mengikuti ibadah anak, atau setidak-tidaknya Anda melihat anak-anakmu dalam beribadah. Perhatikan, anak-anak itu menyanyi dengan girang. Mereka tidak pernah menyanyi dengan lemas-lemas. Mereka menyembah dengan serius, lepas. Tapi sayang berapa banyak setelah kita menjadi orang tua, kita kehilangan momen-momen seperti anak-anak yang menyembah Tuhan dan menyanyi bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, jangan izinkan masalah membuat kita kehilangan momen di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Apakah yang menjadi password saudara untuk masuk dalam hadirat Allah adalah ucapan syukur.
Ketika saudara mampu mengucap syukur, itulah yang membawa saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang tua suka melihat anak-anak mengucapkan terima kasih atas hadiah-hadiah yang kita berikan. Desember barangkali adalah kebiasaan banyak orang memberikan sesuatu hadiah buat anak-anaknya. Tentu semua orang senang ketika anak-anak itu mengucapkan kepada orang tuanya terima kasih. Saya percaya analogi ini adalah analogi yang rohani juga. Tuhan sangat senang ketika kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita mampu mengucap syukur atas karya-karya Allah. Marilah Bapak, Ibu dan saya, berlatihlah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hargailah semua ketakjuban yang dari Tuhan sehingga kita mampu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi marilah hari ini kita bersyukur, bersukacitalah, karena itulah yang menjadi kunci kebahagiaan. Yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur kita menjadi pribadi yang positif. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang ini ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa berpikir positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke hal-hal yang lebih baik. Melihat segala sesuatu pada sisi yang benar, melihat setiap kejadian yang ada entah baik ataupun buruk, tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya bla 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 bla. Saya sulit, saya banyak menanggung masalah dan sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jangan izinkan hal itu ada di dalam hati kita. Mengucap syukurlah, dengan mengucap syukur maka kita menjadi pribadi yang positif. Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Seorang hamba Tuhan ini berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya apa? Paulus pernah miskin, Paulus pernah sangat kaya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Perhatikan kalimat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bercerita bagaimana ia pernah mengalami kelimpahan, tetapi dia juga mengalami kekurangan. Sepanjang pelayanan, Paulus mengalami banyak hal-hal yang buruk. Ia dipukul, dipenjara, dilempari dengan batu, ditangkap dan dirantai. Bahkan dalam Kisah Rasul 28 ayat 3 dikatakan digigit ular. Namun di tengah-tengah semua masalah itu, Paulus menjaga pikirannya tetap positif. Dia tidak membiarkan untuk berpikir negatif tentang orang lain. Dia tidak membiarkan berpikir negatif tentang Tuhan. Dia selalu berpikir Tuhan itu baik. Ketika pikiran kita positif, maka kita akan mampu mengucap syukur. Maka kita tidak akan mengeluh lagi. Hasilnya hati kita tenang dan mampu melihat seluruh masalah itu lebih jernih, dan akhirnya ada solusi yang bisa kita temukan. Bukankah Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Pikiran yang positif akan memacu kita untuk terus bertekun, berjuang, berdoa, bersyukur, dan bersemangat. Bayangkanlah jika kita terus uring-uringan dan mengeluh dalam segala hal yang terjadi. Mungkin masalah yang tadinya tidak seberapa justru semakin besar dan semakin berat. Hasilnya pun yang kita dapat menjadi berbeda. Jika kita mau memutuskan untuk tetap berpikir yang positif, maka mulailah melihat kebaikan Tuhan, bahwa harapan
masih ada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan Desember adalah hari-hari kita mengucap syukur. Situasi tidak selesai atau belum selesai, tapi ucapan syukur harus tetap dinaikkan, sehingga pikiran kita, hati kita timbul hal-hal yang positif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami percaya bahwa ketika kami mengucap syukur, maka di situ ada kekuatan kami. Di situ kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan di situ kami bisa berpikir secara benar. Oleh karena itu kami mau katakan, kebaikan Tuhan sepanjang tahun kami tidak mau terlewatkan. Kami mau tutup dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, kiranya kasih anugerah yang dari surga itu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kamu mampu melihat kebaikan Tuhan detik lepas detik, jam lepas jam, bahkan waktu demi waktu. Dan kami mau katakan, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Kiranya berkat Allah melimpahi kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu tetaplah mengucap syukur, karena mengucap syukur akan menentukan langkah-langkah berkat Bapak Ibu kita semua ke depannya. Jangan lupa masih banyak kegiatan kita, dan teruslah bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.